Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis secara elektrogravimetri untuk memenuhi penugasan mata kuliah Teknologi Analisa Fisika Elektrokimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanida Nur Prabandari, NIM P171-2019-1006 dari kelas Anafarma 1A. Pengertian: elektrogravimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Dalam proses ini, sampel larutan dilakukan melalui elektrolisis. Reduksi elektrokimia menyebabkan analit mengendap pada katoda. Hasil pada katoda ditimbang sebelum dan sesudah percobaan. Perbedaan berat inilah yang dapat digunakan dalam perhitungan persentase sampel pada larutan. Logam yang akan ditentukan di dalam larutan harus berbentuk kation, di mana kation ini akan berpindah ke katoda selama elektrolisa dan menempel sebagai logam bebas, dan ada juga beberapa logam yang mengendap di anoda selama elektrolisa. Secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektrode, rapat dan halus, sehingga apabila dicuci dan dikeringkan kemudian ditimbang tidak menyebabkan kehilangan beratnya. Kemudian, ada beberapa istilah yang dipakai dalam analisis elektrogravimetri, yaitu yang pertama sel volta atau yang biasa disebut dengan galvani, yang kedua elektrolisis. Yang pertama adalah sel volta. Pada sel volta digunakan elektroda negatif atau anode dari batang zinc atau seng yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan elektroda positif atau katode dari batang cuprum atau tembaga yang dicelupkan dalam larutan CuSO4. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam atau dipisahkan oleh dinding yang berpori. Jembatan garam terdiri atas pipa berbentuk U yang berisi agar-agar dan mengandung garam kalium klorida. Fungsi jembatan garam sendiri adalah untuk mempertahankan kenetralan medium elektrolit tempat batang elektrode berada. Nah, pada rangkaian tersebut, gelas kimia A berisi logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Kemudian, logam Zn akan larut dan melepaskan 2 elektron. Elektroda yang teroksidasi akan berubah menjadi Zn2+, dan reaksinya adalah Zn solid menjadi Zn2+ aqueous plus 2 elektron. Elektron yang dibebaskan mengalir melalui kawat penghantar menuju elektrode Cu. Pada gelas B berisi logam Cu yang dicelupkan pada CuSO4. Elektron mengalir melalui kawat penghantar dan diambil oleh ion Cu2+ yang kemudian mengikat elektron-elektron dan larutan menjadi Cu. Reaksinya Cu2+ Aq plus 2E menjadi Cu. Akibatnya, Zn teroksidasi dan Cu tereduksi, sehingga reaksi akhir yang terjadi adalah Zn solid plus CuSO4 Aq menjadi ZnSO4 Aq plus Cu solid. Kemudian yang kedua adalah elektrolisis. Ada 3 ciri utama elektrolisis, yaitu yang pertama, ada larutan elektrolit yang mengandung ion bebas.
Ion-ion ini dapat memberikan atau menerima elektron sehingga elektron dapat mengalir melalui larutan. Yang kedua, ada sumber arus listrik dari luar, seperti baterai yang mengalirkan arus listrik searah atau DC. Dan yang ketiga, ada dua elektroda dalam sel elektrolisis. Elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar disebut katoda, sedangkan elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik disebut anoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi yang elektrodanya negatif, dan anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi yang elektrodanya positif. Prinsip dasar elektrogravimetri adalah didasarkan pada prinsip sel elektrolisis di mana penentuan jumlah listrik dan variabel waktu menjadi sangat penting. Beberapa hukum yang mendasari analisis elektrogravimetri adalah yang pertama, hukum Faraday 1. Massa zat yang terbentuk pada masing-masing elektroda sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir pada elektrolisis tersebut. Rumus yang digunakan adalah W sama dengan E kali I kali T per 96.500 atau W sama dengan E kali C per 96.500 atau W sama dengan E kali F. F di sini adalah I kali T per 96.500 dengan keterangan W sama dengan berat zat endapan, E berat ekuivalen zat, I arus, T waktu, F jumlah mol elektron dalam reaksi elektrolisis, 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron atau sama dengan 96.500 coulomb. K ketetapan elektrolisis yaitu 1 per 96.500. Kemudian hukum Faraday 2 yang berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu. Dengan rumusnya W1 dibanding W2 sama dengan E1 dibanding E2. Keterangannya, W1 dibanding W2 adalah berat endapan zat 1 berbanding dengan berat endapan zat 2. Satuannya gram. E1 dibanding E2 adalah berat ekivalen zat 1 berbanding dengan berat ekivalen zat 2 atau AR atau MR per muatan kation. Dan yang ketiga adalah hukum Ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan yang berbanding lurus dengan tegangan. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus, R adalah hambatan. Prinsip kerja alat elektrogravimetri voltase, yaitu dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Aplikasi elektrogravimetri. Ada dua jenis pengaplikasian elektrogravimetri. Yang pertama adalah constant current electrolysis. Cara ini hanya dapat digunakan untuk logam-logam yang mempunyai E0 lebih kecil daripada E0H dari logam-logam dengan E0 lebih besar daripada E0H. Contoh pemisahan Cu dari Cd. Yang kedua, controlled cathode potential electrolysis, yaitu untuk pemisahan logam dengan beda E0 relatif kecil, contoh pemisahan Cu. Kemudian, kita masuk ke dalam penentuan kadar Cu atau tembaga secara elektrogravimetri. Alat yang kita perlukan dalam praktikum ini adalah 1. Bejana elektrolisis berbahan kaca,
2 lempeng karbon, 3 lempeng platina 9 x 7,3 cm, 4 kabel penghubung, 5 penjepit buaya, 6 power supply, 7 amplas nomor 1, 8 botol semprot, 9 penjepit kayu, labu ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas arloji, oven, desikator, dan kemudian neraca analitik. Adapun untuk bahan yang diperlukan adalah CuSO4, H2SO4, HNO3, aseton, dan etanol dengan konsentrasi 96%. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, lempeng plat platina digosok dengan amplas lalu dibilas dengan HNO3. Kemudian lempeng elektroda dibilas dengan etanol dan aseton. Selanjutnya, diletakkan dalam kaca arloji dan dikeringkan dalam oven. Setelah itu, didinginkan dalam desikator, ditimbang hingga diperoleh massa konstan, kemudian dipipet 10 ml CuSO4 1 molar dimasukkan ke dalam bejana elektrolisis. Ditambahkan 1 ml H2SO4 pekat ke dalam bejana elektrolisis dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Kemudian, lempeng platina diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng dijepit dengan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik sebagai katoda. Lempeng karbon diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng dijepit dan dihubungkan melalui kabel dengan arus listrik sebagai anodanya. Kemudian, arus listrik yang digunakan adalah 2 buah baterai A2 atau 3 volt. Elektrolisis dilakukan selama 20 menit ya. Setelah itu, lempeng platina diangkat dan diperoleh endapan Cu pada lempeng platina. Kemudian, endapan tersebut dicuci dengan etanol dan aseton. Setelah itu, lempeng platina yang terdapat endapan Cu ditimbang hingga diperoleh massa yang konstan. Kemudian dihitung massa Cu dengan menggunakan hukum Faraday. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.